Inilah seruan ekologi kita hari ini. Perkenalkan, saya Frater Michael Valentino Dunopenc SSR akan membawa kita kepada refleksi tentang ekologi. Alam sedang berbicara kepada kita, bukan dengan kata-kata, melainkan melalui tanah yang retak karena kekeringan, sungai yang menghitam oleh limbah, hutan yang menipis, dan udara yang semakin sulit dihirup. Ini bukan cerita masa depan, ini adalah kenyataan hari ini di sekitar kita. Kitab suci sejak awal sudah menggambarkan relasi manusia dengan alam secara sangat nyata. Dalam Kejadian bab 2 ayat 15 dikatakan bahwa manusia ditempatkan di taman untuk mengusahakan dan memelihara, bukan untuk menguasai tanpa batas. Kata ini berbicara tentang kerja nyata, mengolah tanah, menjaga air, merawat tumbuhan, dan hidup selaras dengan makhluk lain. Alam bukan objek pasif, melainkan ruang hidup bersama. Namun realitas menunjukkan hal yang berbeda. Tanah dieksploitasi tanpa pemulihan, laut dijadikan tempat pembuangan, dan hutang ditebang lebih cepat daripada kemampuannya untuk tumbuh kembali. Kita menyaksikan perubahan iklim, punahnya spesies, banjir dan longsor yang semakin sering. Ini bukan bencana alam, tetapi akibat langsung dari cara manusia memperlakukan alam. Paus Fransiskus dalam Laudato Si dengan sangat tegas menegaskan bahwa bumi adalah rumah bersama, bukan gudang sumber daya tanpa batas. Ia menulis bahwa alam memiliki nilai pada dirinya sendiri, bukan hanya sejauh ia berguna bagi manusia. Ketika alam rusak, yang pertama kali menderita justru manusia, terutama mereka yang paling miskin dan paling rentan. Air yang tercemar merusak kesehatan, tanah yang rusak menurunkan hasil panen, dan udara yang kotor memperpendek umur. Ini adalah persoalan ekologis sekaligus sosial. Laudato Si menyebutkan sebagai krisis ekologi integral, di mana kerusakan alam dan ketidakadilan manusia saling terkait. Kitab suci juga mencatat bahwa tanah dapat menangis ketika diperlakukan secara tidak adil. Dalam Imamat bab 25, tanah bahkan diberi hak untuk beristirahat. Ini menunjukkan bahwa alam memiliki batas, ritme, dan hukum sendiri. Ketika ritme ini dilanggar demi keuntungan sesaat, alam merespon dengan kerusakan yang kita rasakan hari ini. Seruan ekologi ini bukan pertama-tama panggilan doa, melainkan panggilan tindakan nyata. Bagaimana kita menggunakan air, bagaimana kita mengolah sampah, bagaimana kita memperlakukan pohon, tanah, dan hewan. Perubahan kecil dan gaya hidup, mengurangi plastik, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi, menanam dan merawat pohon adalah bentuk tanggung jawab ekologis yang konkret. Laudato Si mengingatkan bahwa solusi tidak cukup hanya dengan teknologi, tetapi juga dengan perubahan cara berpikir. Alam bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan mitra hidup. Kita tidak berdiri di atas alam, tetapi berada di dalamnya. Hari ini, alam sedang menyerukan sesuatu kepada manusia. Hentikan perusakan, pulihkan yang terluka, dan hiduplah secukupnya. Seruan ini bukan untuk generasi mendatang saja, tetapi untuk kita sekarang. Jadi, kita gagal mendengarnya, alam akan terus berbicara dengan cara yang semakin keras dan menyakitkan. Menjaga alam bukan pilihan tambahan, melainkan tanggung jawab mendasar manusia sebagai penghuni bumi. Rumah bersama hanya dapat bertahan jika kita belajar kembali hidup selaras dengan tanah, air, udara, dan seluruh ciptaan.